Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amina Alzanin dari Kelompok 15 dalam mata kuliah marketing, dan teman saya Hesti Safarti dan Julissa Mistika. Di sini kami akan presentasi tentang penyusunan strategi produk dan jasa serta harga. Pertama, menentukan strategi produk. Karakteristik dan klasifikasi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Tingkat produk, hierarki nilai pelanggan. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Pada tingkat dasar adalah manfaat inti, layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pemasar harus melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Pada tingkat keempat, pemasar mempersiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara-negara maju, positioning merek dan persaingan terjadi pada tingkat ini. Tetapi, di pasar negara berkembang atau pasar yang berkembang seperti Italia dan Brazil, sebagian besar persaingan terjadi pada tingkat produk yang diharapkan. Tingkat kelima adalah produk potensial, yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Klasifikasi produk. Dulu pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan atau durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan konsumen atau industri. Setiap jenis produk mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Yang pertama, ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Yang kedua, klasifikasi barang konsumen, dan yang ketiga adalah klasifikasi barang industri. Ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Pemasar menggolongkan produk menjadi 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudannya, yaitu yang pertama, barang-barang yang tidak tahan lama. Maksudnya adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti bir dan sabun. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut tersedia di banyak lokasi, hanya mengenakan markup yang kecil, dan beriklan secara besar-besaran untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Yang kedua, barang tahan lama. Maksudnya adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian. Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa menurut margin yang lebih tinggi dan memerlukan garansi penjualan yang lebih banyak. Yang ketiga, jasa. Maksudnya adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar. Klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi barang konsumen dibedakan menjadi 4 barang, yaitu yang pertama, barang sehari-hari, yang terdiri atas barang kebutuhan pokok, barang impuls yang dibeli tanpa perencanaan, dan barang darurat yang dibeli saat mendesak. Yang kedua, barang belanja, yang terdiri atas barang homogen,
kualitas serupa, harga cukup berbeda, dan barang heterogen yang memiliki fitur dan jasa berbeda, namun tidak lebih penting dari harga. Yang ketiga, barang khusus yang mempunyai karakteristik dan identifikasi merek yang unik dan cukup banyak pembeli yang ingin melakukan pembelian khusus. Dan yang terakhir adalah barang yang tak dicari. Maksudnya adalah barang yang tidak dikenal atau tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Klasifikasi barang industri. Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka dan bagaimana mereka memasuki proses produksi. Klasifikasi barang industri ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang. Barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan dan suku cadang dibagi menjadi 2 kelas, bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua, barang modal. Barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal mencakup 2 kelompok, instalasi dan peralatan. Yang ketiga, layanan bisnis dan pasokan. Barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Ada 2 macam pasokan, barang pemeliharaan dan perbaikan, dan pasukan operasi. Diferensiasi produk. Agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan. Produk fisik mempunyai potensi diferensiasi yang beragam. Diferensiasi produk ini dibedakan menjadi 8. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Banyak produk dapat didiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. Yang kedua, berdasarkan fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fitur dasar mereka. Yang ketiga, berdasarkan penyesuaian. Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perseorangan. Yang keempat, berdasarkan kualitas kinerja. Sebagian besar produk ditetapkan pada 1 dari 4 tingkat kinerja, yaitu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas menjadi dimensi yang sangat penting untuk didiferensiasikan, karena perusahaan menetapkan sebuah model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan uang yang lebih rendah. Produsen harus merancang tingkat kinerja yang tepat bagi pasar sasaran dan tingkat kinerja pesaing. Yang kelima, berdasarkan ketahanan. Ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Yang keenam, berdasarkan keandalan. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan. Keandalan adalah ukuran profitabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu. Yang ketujuh, berdasarkan perbaikan. Adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Kemudahan perbaikan yang ideal terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Yang terakhir adalah berdasarkan gaya. Menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru. Pada sisi negatifnya, gaya yang kuat tidak selalu berarti kinerja tinggi. Desain. Ketika persaingan semakin kuat, desain menawarkan satu cara potensial untuk mendiferensiasikan serta mempromosikan produk dan jasa perusahaan. Desain merupakan faktor yang sering memberi keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Diferensiasi jasa. Ketika produk fisik tidak mudah didiferensiasikan, kunci keberhasilan kompetitif mungkin terletak pada menambah layanan yang bernilai dan meningkatkan kualitas mereka. Diferensiasi jasa ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama, kemudahan pemesanan.
mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Yang kedua, pengiriman, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Yang ketiga, instalasi, mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yang keempat, pelatihan pelanggan, mengacu pada pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Yang kelima, konsultasi pelanggan, mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Yang keenam, pemeliharaan dan perbaikan, menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik. Jika terjadi masalah layanan, pelanggan dapat menggunakan berbagai sarana online untuk menemukan solusi. Yang terakhir adalah pengembalian. Meski pengembalian produk pasti merisaukan pelanggan, produsen, pengecer, dan distributor, pengembalian juga menjadi realitas tak terhindarkan dari bisnis, terutama pembelian online. Penetapan harga bauran produk. Dalam penetapan harga bauran produk, perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Penetapan harga itu sulit karena berbagai produk mempunyai permintaan dan biaya yang saling terkait dan terpapar pada berbagai tingkat persaingan. Kita dapat membedakan 6 situasi yang membutuhkan penetapan harga bauran produk, yaitu: yang pertama, penetapan harga lini produk. Perusahaan biasanya mengembangkan lini produk, alih-alih mengembangkan produk tunggal serta memperkenalkan jenjang harga. Dalam banyak lini perdagangan, penjual menggunakan titik harga yang telah ditentukan untuk produk dalam lini mereka. Yang kedua, penetapan harga fitur opsional. Penetapan harga adalah masalah yang sulit, karena perusahaan harus memutuskan item mana yang akan dimasukkan dalam harga standar dan mana yang ditawarkan sebagai pilihan. Yang ketiga, penetapan harga produk terikat. Beberapa produk harus menggunakan produk tambahan atau produk terikat. Meskipun demikian, ada bahaya dalam menetapkan harga produk terikat yang terlalu tinggi di pasar. Yang keempat, penetapan harga dua bagian. Perusahaan jasa terlibat dalam penetapan harga dua bagian yang terdiri dari biaya tetap yang ditambah biaya penggunaan variabel. Perusahaan jasa menghadapi masalah yang sama dengan penetapan harga produk terikat, yaitu seberapa besar biaya yang dikenakan untuk jasa dasar dan seberapa besar biaya untuk penggunaan variabel lainnya. Yang kelima, penetapan harga produk sampingan. Jika produk sampingan mempunyai nilai bagi sekelompok pelanggan, produk sampingan tersebut harus ditetapkan harganya berdasarkan nilainya. Semua laba yang dihasilkan dari produk sampingan akan mempermudah perusahaan menggunakan harga yang lebih rendah untuk produk utamanya jika persaingan memaksa perusahaan melakukannya. Yang terakhir adalah penetapan harga paket produk. Penjual sering memaketkan produk dan fitur. Paketan murni terjadi ketika perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket. Pemaketan campuran, penjual menawarkan barang baik secara individu atau dalam satu paket. Ketika menawarkan paket campuran, penjual biasanya menggunakan harga yang lebih murah untuk paket dibandingkan jika barang dibeli secara terpisah. Co-branding. Co-branding, pemasar sering menggabungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam co-branding atau penetapan merek bersama, disebut juga penetapan dua merek atau penetapan merek gabungan. Dua atau lebih merek terkenal digabungkan menjadi satu produk bersama atau dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Co-branding memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan melakukan co-branding yaitu: 1. Produk dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. 2. Dapat menghasilkan penjualan lebih besar dari pasar sasaran yang ada. Ketiga, membuka peluang tambahan bagi konsumen dan saluran baru. Keempat, mampu mengurangi biaya peluncuran produk karena menggabungkan dua citra terkenal dan mempercepat pengadopsian. Kelima, dapat menjadi sarana
berharga untuk mempelajari konsumen dan bagaimana perusahaan lain mendekati mereka. Adapun kekurangan melakukan co-branding yaitu yang pertama, risiko dan kurangnya kendali untuk terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Kedua, harapan konsumen tentang keterlibatan dan komitmen pada merek co-branding akan tinggi. Yang ketiga, kinerja yang tidak memuaskan dapat memberikan dampak langsung yang negatif bagi kedua merek. Yang keempat, jika merek lain masuk dalam sejumlah pengaturan co-branding, paparan yang berlebihan dapat mendilusi pentransparan setiap persepsi. Yang kelima, dapat menimbulkan kekurangan fokus pada merek yang ada. Agar co-branding ini dapat berhasil, kedua merek itu harus mempunyai ekuitas merek yang terpisah, kesadaran merek yang cukup besar, dan citra merek yang cukup positif. Syarat yang paling penting adalah penyesuaian logis antara kedua merek, seperti gabungan kegiatan pemasaran yang memaksimalkan kelebihan masing-masing sekaligus meminimalkan kekurangan mereka. Pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan merupakan semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Kemasan juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari. Pelabelan merupakan nama merek dan sejumlah informasi untuk mengidentifikasikan produk, memperingkat produk, menggambarkan produk, atau mempromosikannya. Jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya. Banyak penjual menawarkan garansi umum maupun garansi khusus. Garansi mengurangi risiko anggapan pembeli. Garansi menunjukkan bahwa produk itu bermutu tinggi dan bahwa perusahaan serta kinerja layanannya dapat diandalkan. Garansi dapat membantu ketika perusahaan atau produk tidak begitu terkenal atau ketika kualitas produk tidak lebih unggul dari pesaing. Menentukan strategi jasa. Industri jasa ada di mana-mana. Jasa didefinisikan sebagai semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produksi fisik. Meskipun demikian, semakin banyak produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah atau layanan pelanggan yang sangat baik untuk mendiferensiasikan diri mereka. Kategori bauran jasa. Komponen jasa bisa menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan penawaran. 5 kategori penawaran yaitu: yang pertama, barang berwujud. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Yang ketiga, hibrida. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil. Dan yang kelima adalah jasa murni. Karakteristik jasa. Jasa mempunyai 4 karakteristik berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran. Antara lain, yang pertama, tak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibawi sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua, tak terpisahkan. Perbandingannya begini: jika produk itu barang fisiknya dibuat, dimasukkan dalam persediaan, dan didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi kemudian, berbeda dengan halnya jasa. Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, bervariasi. Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, dan kepada siapa, jasa sangat bervariasi. Yang keempat, dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat dimusnahkan. Jasa bisa
menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Meningkatkan kualitas jasa. Ada 10 cara untuk meningkatkan kualitas jasa di seluruh industri jasa, yaitu antara lain, yang pertama adalah mendengarkan. Memahami apa yang benar-benar diinginkan pelanggan melalui pembelajaran berkelanjutan tentang harapan dan persepsi pelanggan dan non-pelanggan, misalnya melalui sistem informasi kualitas jasa. Yang kedua adalah keandalan. Keandalan adalah dimensi kualitas jasa terpenting dan harus menjadi prioritas jasa. Yang ketiga adalah layanan dasar. Perusahaan jasa harus menghantarkan layanan dasar dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang keempat adalah desain jasa. Mengembangkan pandangan jasa holistik sambil mengelola berbagai detailnya. Yang kelima adalah pemulihan. Untuk memuaskan pelanggan yang menghadapi masalah jasa, perusahaan jasa harus mendorong pelanggan untuk mengajukan keluhan, merespon dengan cepat dan personal, serta mengembangkan sistem penyelesaian masalah. Yang keenam, memberi kejutan kepada pelanggan. Meskipun keandalan adalah dimensi terpenting dalam memenuhi harapan jasa pelanggan, dimensi proses seperti kepastian, koresponsifan, dan empati adalah dimensi terpenting melebihi harapan pelanggan. Misalnya dengan memberikan kejutan kepada mereka melalui kecepatan yang tidak biasa, sopan berkomitmen, dan memahami. Yang ketujuh, berlaku adil. Perusahaan jasa harus melakukan usaha khusus untuk bersikap adil dan mendemonstrasikan keadilan kepada pelanggan dan karyawan. Yang kedelapan, kerja tim. Kerja tim adalah pembelajaran yang memungkinkan organisasi besar menghantarkan jasa dengan perhatian dan perlakuan khusus melalui peningkatan motivasi dan kemampuan karyawan. Yang kesembilan, riset karyawan. Pemasar harus mengadakan riset bersama karyawan untuk mengungkapkan mengapa masalah jasa menjadi dan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ke-10 adalah kepemimpinan yang melayani. Jasa berkualitas berarti dari kepemimpinan yang menginspirasi seluruh organisasi dan desain sistem jasa yang sempurna, penggunaan informasi dan teknologi yang efektif, serta kekuatan internal yang lambat berubah, tidak terlibat, dan sangat kuat yang dikenal sebagai budaya perusahaan. Mengelola kualitas jasa. Yang pertama, harapan pelanggan. Pelanggan membentuk ekspektasi jasa dari banyak sumber, seperti pengalaman masa lalu, berita dari mulut ke mulut, dan iklan. Secara umum, pelanggan membandingkan jasa anggapan dengan jasa yang diharapkan. Jika jasa anggapan berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan kecewa. Perusahaan yang berhasil menambahkan manfaat pada penawaran mereka sehingga pelanggan tidak hanya puas tetapi terkejut dan sangat puas. Pelanggan akan sangat puas bila mendapatkan pengalaman yang melebihi harapannya. Ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pengiriman jasa. Yang pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua adalah kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi jasa. Yang ketiga adalah kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penghantaran jasa. Yang keempat adalah kesenjangan antara penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Dan yang kelima adalah kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. Berdasarkan model kualitas jasa di atas, para riset mengidentifikasi 5 determinan kualitas jasa berikut ini berdasarkan urutan arti pentingnya. Yang pertama adalah keandalan, terdiri dari menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan, keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan, melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama, mempertahankan catatan bebas kesalahan, dan karyawan yang mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua, responsivitas, terdiri dari selalu memberitahu pelanggan tentang kapan layanan akan dilaksanakan, layanan tepat waktu bagi pelanggan, kesediaan untuk membantu pelanggan, dan kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan. Yang ketiga, jaminan.
Karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka, dan karyawan yang selalu sopan. Yang keempat, empati, terdiri dari memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Karyawan yang menghadapi pelanggan dengan cara yang penuh perhatian, mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka dan jam bisnis yang nyaman. Yang kelima adalah wujud, terdiri atas peralatan modern, fasilitas yang tampak menarik secara visual, karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profesional, dan bahan yang berhubungan dengan jasa mempunyai daya tarik visual. Mengembangkan strategi merek untuk jasa. Pengembangan strategi merek untuk merek jasa memerlukan perhatian khusus guna memilih elemen merek, menetapkan dimensi citra, dan merencanakan strategi penetapan merek. 1. Memilih elemen merek. Karena jasa tidak berwujud dan karena pelanggan sering membuat keputusan dan pengaturan tentang jasa di tempat yang jauh dari lokasi jasa sebenarnya, di rumah atau di kantor, pengingat merek menjadi sangat penting. Jadi nama merek mudah diingat. Yang kedua, menetapkan dimensi citra. Mengingat sifat manusiawi dari jasa, tidak mengejutkan jika kepribadian merek merupakan dimensi citra yang penting untuk jasa. Yang ketiga, merencanakan strategi penetapan merek. Yang terakhir, jasa juga harus mempertimbangkan pengembangan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan membidik segmen pasar berbeda. Pemasar dapat menetapkan merek kelas jasa secara vertikal berdasarkan harga dan kualitas. Mengelola jasa pendukung produk. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus, yaitu mereka khawatir tentang keandalan dan frekuensi kegagalan. Mereka khawatir tentang waktu henti. Semakin lama waktu henti, semakin tinggi biayanya. Pelanggan bergantung pada keadaan jasa penjual. Kemampuan penjual untuk memperbaiki mesin dengan cepat atau setidaknya menyediakan mesin pengganti. Mereka juga khawatir tentang biaya yang keluar. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk pemeliharaan dan perbaikan secara teratur. Pembeli memperhitungkan semua faktor ini dan berusaha memperkirakan biaya siklus hidup atau life cycle cost, yaitu biaya pembelian produk ditambah biaya pemeliharaan dan perbaikan yang didiskontokan dikurangi nilai sisa diskontokannya. Produsen dapat menawarkan dan mengenakan biaya untuk jasa pendukung produk dengan berbagai cara. Perusahaan harus memahami tujuan strategi mereka dan keunggulan kompetitif dalam mengembangkan jasa. Strategi jasa penjualan dibagi menjadi 2. Yang pertama, evolusi layanan pelanggan. Produsen biasanya memulai dengan menjalankan departemen suku cadang dan layanan mereka sendiri. Mereka ingin tetap dekat dengan peralatan dan mengetahui masalahnya. Mereka juga menemukan bahwa dibutuhkan biaya mahal dan banyak waktu untuk melatih orang lain, serta menemukan bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menjalankan bisnis suku cadang dan jasa, terutama jika mereka adalah satu-satunya pemasok suku cadang yang diperlukan dan dapat mengenakan harga tinggi. Yang kedua, imperatif layanan pelanggan. Meskipun demikian, pilihan layanan meningkat pesat dan produsen peralatan harus semakin sering menemukan cara menghasilkan uang untuk peralatan mereka di luar kontrak jasa. 3. Menentukan strategi harga. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan menetapkan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan di sini, manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Pemasar menyadari bahwa konsumen sering memproses informasi harga secara aktif, menerjemahkan harga berdasarkan pengetahuan mereka dari pengalaman pembelian sebelumnya. Komunikasi formal seperti iklan, telepon penjualan, dan brosur. Komunikasi informal, teman, kolege, atau anggota keluarga. Titik pembelian atau sumber daya online atau faktor lainnya.
Memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga mereka adalah prioritas pemasaran yang penting. Berikut ini pertimbangan 3 topik kunci, yaitu yang pertama, harga referensi. Harga ini membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingin tahu dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Kedua, asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif ego seperti parfum, mobil mahal, dan kaos Armani. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk menekankan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Bagi pelanggan barang mewah, menginginkan keunikan permintaan mungkin benar-benar meningkat ketika harga meningkat karena mereka yakin hanya sedikit pelanggan lain yang mampu membeli produk tersebut. Ketiga, akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Menetapkan harga. Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru, perusahaan harus memutuskan di mana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Ada beberapa langkah dalam menetapkan harga, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Kedua, menentukan permintaan. Ketiga, memperkirakan biaya. Keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Keempat, memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir, memilih harga akhir. Menyesuaikan harga. Ada beberapa strategi penyesuaian harga sebagai berikut. Pertama, penetapan harga geografis, tunai, pertukaran, barter. 2. Diskon harga dan insentif. 3. Penetapan harga promosi. 4. Penetapan harga terdiferensiasi. Memulai dan merespon perubahan harga. Ada 2. Yang pertama, memulai penurunan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik berlebih. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk, atau usaha lain. Kadang-kadang, perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Perusahaan dapat mulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya atau mulai melakukan penurunan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar dan menurunkan biayanya. Strategi penurunan harga bisa menyebabkan adanya kemungkinan jebakan lainnya, antara lain, yang pertama, jebakan kualitas rendah. Konsumen mengasumsikan kualitas yang rendah. 2. Jebakan pangsa pasar yang rentan. Harga murah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan harga murah lainnya yang datang. 3. Jebakan saku tipis. Pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan kas yang lebih banyak. Terakhir, jebakan perang harga. Pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut, memicu perang harga. Memulai kenaikan harga. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah kelebihan permintaan. Ketika perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, perusahaan dapat menaikkan harganya, mengurangi pasokan ke pelanggan, atau keduanya. Harga dapat dinaikkan dengan cara berikut ini dengan dampak yang berbeda terhadap pembelian. Pertama, penetapan harga kutipan tertunda. Perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau dihantarkan. Kedua, klausa peningkatan harga. Perusahaan mengharuskan pelanggan membayar harga saat ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Klausa peningkatan harga mendasarkan kenaikan harga pada beberapa indeks harga tertentu. 3. Penguraian.
Perusahaan mempertahankan harganya tetapi menghilangkan atau menetapkan harga secara terpisah untuk satu elemen atau lebih yang menjadi bagian penawaran sebelumnya seperti pengiriman atau instalasi gratis. Yang keempat, pengurangan diskon. Perusahaan menginstruksikan wiraniyaganya untuk tidak menawarkan diskon tunai, normal, dan diskon kuantitas. Mengingat penolakan konsumen yang kuat terhadap kenaikan harga, pemasar berusaha keras menemukan pendekatan alternatif yang akan memungkinkan mereka menghindari kenaikan harga ketika jalan lainnya adalah menaikkan harga. Berikut adalah beberapa alternatif lainnya. Menyusutkan jumlah produk dan tidak menaikkan harga. Selanjutnya, mengganti dengan materi atau bahan yang lebih murah. 3. Mengurangi atau menghilangkan fitur produk. 4. Menghilangkan atau mengurangi jasa produk. 5. Menggunakan materi kemasan yang murah atau ukuran kemasan yang lebih besar. 6. Mengurangi jumlah ukuran dan model yang ditawarkan. Terakhir, menciptakan merek ekonomis baru. Merespon perubahan harga pesaing. Bagaimana perusahaan harus merespon penurunan harga yang dilakukan oleh pesaing? Umumnya, respon terbaik bervariasi sesuai situasi. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup. Arti pentingnya, dalam portofolio, perusahaan maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Dalam pasar yang dicirikan dengan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika perusahaan tidak dapat menemukannya, perusahaan mungkin harus memenuhi pengurangan harga. Jika pesaing menaikkan harganya di pasar produk homogen, perusahaan lain mungkin tidak akan menandinginya jika peningkatan itu tidak menguntungkan industri secara keseluruhan. Kemudian, pemimpin pasar akan menurunkan kembali peningkatan tersebut.